A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kehidupan kita sampai pada hari ini. Kita memasuki tahun baru dan kita berharap bahwa perjalanan kehidupan kita, proses kita mengumpulkan amal dan bagaimana kita menumbuh kembangkan karakter yang kelak akan kita pertanggungjawabkan, mudah-mudahan bisa lebih direncanakan dengan baik. Mari kita mencoba untuk mengevaluasi hal-hal yang kurang dari tahun kemarin, dan kita berharap pada tahun ini menjadi tahun yang kita akan bisa memperbaiki, menumbuh kembangkan. Seperti kita pahami bersama bahwa banyak sekali pengamat menyatakan bahwa tahun 2023 itu akan menjadi tahun yang sulit. Tentu saja pengamatan itu memang banyak disandarkan pada hal-hal yang sifatnya ekonomi, pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan sudah kita pahami bersama bahwa dunia itu memang hal yang cukup efektif untuk bisa menekan jiwa. Dan sering diingatkan para ulama ketika kita banyak memasukkan dunia ke dalam hati, maka kebaikan-kebaikan pun tidak akan bertahan di sana. Maka kita harapkan hari-hari kita menjadi hari-hari yang kita selalu bisa mencari cara untuk mempertajam jiwa agar semua yang Allah berikan kepada kita, baik bentuknya kenikmatan maupun ujian, adalah menjadi bagian yang menambah modal kita di dalam berproses dan mencapai produktivitas. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita berbincang tentang bermain api, karena memang kehidupan sekarang itu serba abu-abu. Maksudnya kadang baik tapi tidak benar. Maksudnya kita itu menambah kualitas hidup, tapi kemudian menambah banyak masalah. Nah, sehingga marilah kita lanjutkan bincang kita. Kita akan membincangkan tentang ketepatan itu tidak datang tiba-tiba. Nah, menyelesaikan masalah dengan cepat itu memang menghemat waktu. Namun menyelesaikan masalah dengan tepat, itu membangun masa depan yang lebih mudah. Nah, hingga bagian-bagian yang perlu kita perhatikan dalam proses kehidupan itu, kalau dalam bahasa syariat mengatakan kita butuh ketajaman hati, ketajaman nurani, agar pilihan-pilihan kita itu menjadi pilihan-pilihan yang memudahkan, melapangkan dan memberkahkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Namun tentu saja ketepatan itu tidak datang tiba-tiba.
bagaimana kita memilih taruhlah memilih sebuah doa, memilih wirid, memilih bersikap ya, memilih menolong kepada siapa ya dan lain sebagainya, itu butuh proses yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita perhatikan ya bahwa hidup adalah sebuah proses ya, dan setiap orang akan menjalani tahapan itu. Apa yang dimaksudkan proses itu? Ya karena ada orang mengatakan ada bayi lahir kan itu belum proses. Bayi lahir itu sudah kaya ya, karena dia sudah dicatatkan memiliki rumah ini, memiliki mobil, memiliki investasi untuk masa depannya. Tetapi yang dimaksudkan proses adalah proses terhadap jiwa, karena jiwa itulah nanti yang akan diambil kembali. Apakah itu fisik, cantik apa tidak, apakah dia kemudian punya kekayaan, apakah kemudian dia punya ilmu, itu tidak akan terbawa. Sehingga yang dimaksudkan proses adalah proses tumbuh kembang jiwa kita dan seluruh hal yang Allah berikan kepada kita. Maka sering disampaikan kepada kita ya, bahwa proses itu yang pertama lewat ketidaktahuan. Ya. Manusia itu dilahirkan tanpa dibekali pengetahuan. Manusia dilahirkan tanpa dibekali pengetahuan. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu menangis ya. Bahkan dia tidak bisa mikir gimana caranya ibu saya selalu dekat, gimana caranya ya. Tidak ada. Tidak mendapatkan bagian bekal terhadap pengetahuan. Maka sampai digambarkan ketika Nabi Musa ya, ketika dia diambil sebagai seorang bayi, kemudian ya, raja pengen ngecek ya apakah ini benar bayi apa nanti bayi yang tidak tahu apa-apa, apa orang yang kemudian akan menggugurkan atau menghancurkan kerajaannya. Maka dia juru milih ya antara bara dan kemudian ya, dengan benda yang ini emas apa. Dan ternyata memilih bara karena terlihat menyala, maka bayi itu mendatangi. Ya, artinya memang setiap bayi dilahirkan dia tidak tahu apa-apa. Namun oleh Allah dibekali keyakinan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Maka sebelum bayi itu dilahirkan, Allah mempersaksikan apakah aku ini Rabbmu ya, yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki. Maka seluruh roh yang dimasukkan ke dalam bayi, mereka mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Itulah keimanan, itulah keyakinan yang dibekalkan pada seorang bayi yang tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga memang Allah memberikan isyarat kepada manusia bahwa sesuatu yang pertama kali dan akan tetap harus dijaga itu adalah jiwa. Ya, jiwa dengan keimanan yang ada di dalamnya. Ya, jadi tidak tahu apa-apa, maka sampai dikeluarkanlah bayi itu tidak mengetahui apa-apa, kemudian berangsur-angsur dia bisa tersenyum, dia bisa merangkak, dia bisa berdiri ya. Dan kemudian dia bisa mengetahui, diajak komunikasi, ada yang kemudian Allah sempurnakan, ada yang kemudian Allah buat cacat dan sebagainya, agar manusia itu mengetahui bahwa kekuasaan proses dalam kehidupan itu adalah kuasa Allah. Nah, ketika manusia itu tidak dibekali pengetahuan, ya, dimasukkan keyakinan, maka proses yang paling penting adalah menghidupkan dan menguatkan keyakinan sejak bayi. Maka banyak sekali sebuah fakta menunjukkan ketika bayi itu yang tanpa pengetahuan diajak komunikasi dengan komunikasi keimanan, ternyata memang sambung, ya, memang sambung. Ya. Ada seorang bayi yang terlahir, ya, punya masalah yang besar, ada di jantung, ada di otaknya, ya, dan sebagainya. Diperkirakan hanya 4 bulan kemudian bertahan. Maka ibundanya selalu datang menengok bayinya itu dengan membacakan ya Al-Quran, dan tidak putus digonta-ganti, kalau ini capek yang lainnya terus dibacakan Al-Quran terus menerus, dan ternyata bayi itu berkembang menjadi baik ya. Perkembangan otak yang awalnya dideteksi atau didiagnosa
tidak normal itu kemudian menjadi normal kembali. Dan ternyata dia hidup ya sampai kemudian bisa dengan segala kelebihannya, bahkan dia bisa hafal Quran dalam umur berapa 9 apa 7 tahun gitu ya. Itu artinya bahwa keyakinan ya jiwa itu memang yang pertama kali bisa difahamkan, berkomunikasi itu memang dengan keyakinan ya, dengan keyakinan. Maka itu bagian yang perlu kita pahami. Namun tekanan-tekanan dunia yang ada itu menyebabkan ya hal semacam itu tidak menjadi bagian yang utama untuk diperhatikan. Ya, mereka mempunyai sebuah ilustrasi atau mempunyai sebuah logika bahwa hidup itu bagaimana dia sehat, bagaimana dia mendapatkan gizi yang maksimal, bagaimana dia diproses dengan maksimal, dilatih dan lain sebagainya sehingga kemudian menjadi sosok yang bisa diandalkan. Tentu saja secara dunia ya. Nah, untuk itu marilah coba kita hari-hari ya, tahun baru kita, hari-hari kita yang sekarang mendekati Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan yang menjadi puncak bulan dalam setiap tahun itu mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Menghidupkan ya, menguatkan keyakinan. Nah, keyakinan itu harus ada dulu dan sudah ada dulu sebelum peristiwa, sebelum ilmu yang kita dapat. Walaupun nanti tumbuh kembangnya ada unsur ya, ada unsur ilmu, namun keyakinan itu seharusnya ada dulu ya. Maka ayat Al-Quran mengatakan dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini adalah tidak ada keraguannya sama sekali. Tapi petunjuknya bagi yang yakin ya. Karena bagi yang tidak yakin ya mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah, apa maksudnya? Apa maksud Allah dengan ini? Apa maksud Allah dengan itu? Ya. Orang beriman mengatakan al-haqqu min rabbik. Ya. Ini datang hak, datang dari Rabbku gitu. Nah, sehingga proses keyakinan itu adalah proses yang khas. Yang ghadaul kebutuhannya itu ditentukan langsung oleh Allah. Bagaimana menghidupkan ya, bagaimana kemudian menumbuh kembangkan ya, itu tidak lewat barangkali minum vitamin ya, atau barangkali kemudian diwariskan, tidak ada iman yang diwariskan. Semua membutuhkan proses yang oleh Allah digariskan kepadanya. Yang pertama ibadah wajib ya. Bayangkan ketika kemudian semua ibadah ditetapkan menjadi sulit, Allah hanya menetapkan ibadah wajib ya. Maka nyuwun sewu ya, ini misalnya wanita itu kelak yang dinilai, yang akan ditanyakan satu sholat wajib ya, sholat wajibnya ya. Tapi ternyata faktor yang ada itu wanita itu lebih bersemangat ya tentang sholat duha. Karena mungkin dalam persepsinya dengan sholat duha maka dia dijamin rezekinya kemudian semakin banyak begitu. Sehingga dia lebih mengkhususkan, lebih menjaga sholat duha dibanding sholat wajibnya. Ya. Maka sampai dikatakan kalau seseorang itu melaksanakan kewajiban agar dia mencintai kewajiban memang harus dijaga oleh hal-hal yang sunnah. Tetapi ketika kemudian orang itu melakukan hal yang sunnah tapi meringankan atau melupakan kewajiban, pasti sunnahnya itu dilakukan karena dunia ya, karena dunia. Sholat malam, sedemikian rupa ya menegakkannya. Apa enggak bagus saja. Tapi yang pertama bagaimana bisa tegak adalah sholat wajib. Kenapa sholat wajib itu bisa terbengkelai ya? Karena memang tidak ada iming-imingnya ya. Orang sholat wajib tegak itu ya tazkiyatun nufus ya, membersihkan jiwa, enggak ada iming-imingnya bahwa akan terjamin. Kalau sholat malam kan kamu sholat malam agar mendapatkan wibawa, agar terhormat, agar ditolong oleh Allah, mendapatkan jaminan dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah ya itu menjadi hal yang lebih unggul dari sholat wajib ya. 1 sholat wajib, 2 Ramadan, puasa Ramadan ya. Nah, sehingga kadang-kadang tadi kalau kemudian kita tidak memahami bahwa yang menghidupkan dan menumbuh kembangkan jiwa itu adalah kewajiban. Banyak sekali orang bisa
puasa Senin Kemis, tengah bulan puasa Daud. Tapi puasa Ramadan yang biasa-biasa saja. Apa yang dimaksudkan biasa-biasa saja? Puasa Ramadan itu tidak diiringi dengan amal-amal yang banyak. Pastikan bahwa Ramadanmu itu adalah bagian waktu yang sangat luar biasa, lebih dari hari-hari yang lainnya. Nah, kadang-kadang setan itu mengganggu kita karena kita biasa sunnah, ya, biasa sunnah Senin Kemis, apalagi kemudian Daud tengah bulan. Maka ketika kemudian puasa Ramadan biasa-biasa saja, karena dia mengatakan, alas, aku sih sudah biasa puasa. Begitu setan menggiatkan ya sunnah kita. Ya untuk apa? Agar kita itu tidak merasa istimewa pada bulan-bulan Ramadan. Ya, gitu ya. Sholat wajib, puasa Ramadan, dan taat kepada suami. Ya, nah kemudian menjaga kehormatan. Maka dia disuruh milih pintu surga mana yang kepengen dimasuki. Itu urusan wajib. Ya, ibadah wajib. Ya, maka Abu Bakar sampaikan setiap amal itu punya waktu. Ya, maka jaga waktunya agar kita tetap bisa beramal dengan kualitas yang baik. Kemudian yang kedua, dzikir. Dzikir. Bukan bernyanyi. Tidak bagaimana kita membaca puisi. Tidak, berzikir. Ya, dzikir, mengingat Allah. Mengingat Allah agar punya pengaruh pada jiwa bahwa seluruh yang diciptakan Allah, seluruh yang diberikan kepada kita, memang khusus untuk kita. Agar kita tuh memahami bahwa setiap orang akan tumbuh dan berkembang dengan karunia yang diberikan kepadanya. Bertanggung jawab atas itu. Kita tidak perlu membahas yang lain dulu, ya. Setelah kemudian kita bertanggung jawab pada karunia-karunia itu. Dzikir itu ada baca Quran, ya. Loh, itu murah meriah semua. Bagian yang ada pada keyakinan itu kan nggak butuh duit. Ya, memang butuh latihan ya. Allah kepengen melihat bagaimana kita itu punya perhatian, punya intensitas, punya produktivitas terhadap itu. Ya, memang itu butuh latihan. Nah, ketika ada seorang, ya, sering orang bertanya, saya punya hutang yang banyak. Bagaimana saya cepat menyelesaikan? Saya punya masalah keluarga. Seolah-olah rumah saya ketika di rumah seolah-olah saya tidak di rumah, tidak merasakan begini, tidak merasakan begitu. Nah, padahal gampang saja ketika kemudian seseorang itu mampu ya mendekat kepada Allah ya dengan dzikir yang banyak. Saya bilang kalau kepengen menyelesaikan masalah ya dengan cepat, ya baca saja satu hari itu minimal 10 juz. Ya. Wah, bagaimana saya bisa membaca? Ya kita terkaget-kaget kadang-kadang. Padahal itu hal yang biasa. Kenapa ya? Karena mungkin kita kurang latihan. Maka nyun sewu, ketika kemudian kita umroh, latih saja. Ketika umroh tuh kita nggak ada urusannya dengan tamu, nggak ada urusannya dengan pekerjaan rumah, nggak ada urusannya dengan anak-anak. Cobalah pernah punya pengalaman sebelum sholat 1 juz, sesudah sholat 1 juz, itu sholat 5 kali, sholat wajib itu udah selesai 10 juz. Dan masih banyak waktu. Kita bisa jalan-jalan, bisa istirahat dan sebagainya. Agar manusia itu mengerti bahwa ada waktu-waktu yang Allah membantu kita, memberikan rahmat yang besar untuk produktif. Agar di kepala kita itu hal-hal yang bentuknya amaliyah itu bukan hal-hal yang tidak masuk akal. Gitu, ya. Padahal ada orang yang bisa sehari itu khatam, ya kan? Kalau bacanya itu setengah jam 1 juz, maka 30 juz itu hanya 15 jam dari 24 jam yang kita miliki. Ya, tadi dzikir ada membaca Quran, ada wirid. Apa maksudnya wirid? Wirid itu kalimat yang diulang-ulang. Ya, ada wirid itu ada wirid Quran, ya, ada kemudian wirid kalimat-kalimat thayyibah. Ya, banyak sekali yang kemudian dicontohkan yang namanya wirid akan diambil surat-surat yang memang mudah diulang-ulang. Kemudian yang ketiga doa, dzikir. Selanjutnya keyakinan itu akan tumbuh dan berkembang ketika kita menghidupkan sunnah. Karena sunnah itu kita kan tidak berhadapan dengan Rasul, tidak berhadapan dengan sahabat. Banyak orang bertanya, dari mana kamu tahu bahwa makan tangan kanan itu adalah bagian yang diperintahkan? Nah,
Padahal makan tuh kan yang penting kita bisa makan, kemudian bergizi, kemudian menjadi sehat, kemudian beramal lagi gitu ya. Padahal sudah disampaikan. Ketika Rasul melihat seorang sahabat makan pakai tangan kiri, bahkan tidak pakai basmalah, Rasul mengatakan, aku melihat setan tuh masuk beserta mengikuti makanan-makanan. Gitu ya. Jadi ya memang itu kaidah. Ada juga yang mengatakan, dari mana kamu tahu ya bahwa apa yang kita lakukan tuh dibalasi. Ya. Padahal jelas perintahnya kan jelas bahwa Allah akan memberikan balasan ya dalam setiap amal ya, sekecil atau sebesar debu sekalipun ya kan gitu. Kemudian membaca sirah itu agar kita itu tahu riwayat orang-orang yang benar ya. Jadi kalau kita itu ada perintah tuh jangan kemudian dicontohkannya kita, saya itu ya dulu juga banyak istighfar tapi ya tidak terjadi apa-apa. Saya itu sebenarnya juga sudah sering pengajian, ya wirid, ya berdoa, tapi menurutku ya itu semua ya tergantung upaya kita. Kalau kita melakukan itu kemudian tidak berusaha, maka ya kita tidak dapat apa-apa. Bagaimana kita bisa mempunyai kesimpulan seperti itu? Allah itu kadang-kadang meletakkan rezeki tidak pada pekerjaan kita. Kalau gaji mungkin ya itu gaji. Dan yang namanya gaji, sesuatu yang diupayakan itu dia tidak akan bisa dipakai untuk berbuat baik yang banyak. Itu cukup untuk kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita rezeki yang min haitsu la yahtasib ya. Yang kemudian hak Allah diberikan dari arah manapun. Dan rezeki itu kadang-kadang tidak diletakkan pada pekerjaan kita, diletakkan bagaimana kita dalam berbuat kebaikan. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua, bagaimana kita menolong orang, bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bagaimana kita berdakwah menyampaikan kebenaran, bagaimana kemudian kita itu melaksanakan banyak hal yang menjadikan orang-orang itu kemudian bisa berkonsentrasi dan tunduk pada Allah dan lain sebagainya. Ya, jadi keyakinan ini. Nah, bagaimana kita tahu? Ini semua sudah kita lakukan. Bagaimana kita tahu bahwa keyakinan itu berperan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kadang-kadang kita ya bilang saja karena itu ketidaktahuan ya. Saya tidak tahu. Bagi saya itu diperintahkan sholat ya sholat, diterima apa tidak ya terserah aja. Ya ngapain kita repot-repot kan gitu ya, sehingga wah banyak argumen. Satunya saya punya teman, saya punya banyak teman. Ada juga yang sholatnya bagus tapi kehidupannya ya sedemikian rupa ya. Saya teringat cerita Buya Hamka. Ada seorang artis datang kepada beliau dengan celana pendek ya, dengan baju yang I can see you ya. Nah, kemudian bertanya, Buya, saya mau tanya, saya tuh punya teman ibadahnya bagus, tapi lisannya jelek, selalu membuat orang luka. Ada juga teman yang biasa-biasa saja ya, karena kita itu sibuk, waktunya kadang terbatas, kadang kemudian ya nggak sholat gitu ya. Tapi dia orang baik. Menurut Buya bagus yang mana? Buya kemudian mengatakan yang baik itu adalah orang yang taat dalam beribadah dan baik pada orang lain. Selesai. Ya. Kita tidak perlu merubah definisi karena keadaan yang kita lihat. Apalagi itu bentuknya definisi-definisi keyakinan. Karena memang sudah ditetapkan ya sah-sah saja orang ngomong apa saja sah saja. Tapi itu akan tetap berlaku ya sekalipun orang tidak mempercayainya. Ya. Maka kita yang akan kita evaluasi itu adalah apakah kemudian hal-hal yang kita lakukan itu benar-benar menguatkan atau sekedar kita ya seperti iklan dalam kehidupan sambil lalu. Maka kemudian jelas Allah akan menguji kita. Menguji kita dengan peristiwa-peristiwa. Ya, kenapa? Apa bentuk, apakah keyakinan kuat apa tidak? Ternyata sederhana, pada prasangka. Allah sampai katakan, ya prasangka Allah itu sesuai dengan hambanya. Kenapa? Karena itu ujian bagi dia. Prasangka diberi peristiwa banyak hal ya, kadang-kadang diberikan suasana suami yang tidak mengenakan hati, kadang diberikan suasana ekonomi, kadang diberikan teman-teman yang kemudian suka mengadu domba, diberikan suasana bahkan orang tua yang kemudian menekan, menyalahkan, terus macam-macam peristiwa itu macam-macam, diberi sakit ya yang tidak kunjung selesai dan lain sebagainya. Peristiwanya macam-macam. Yang mau dilihat apakah kemudian keyakinan kita itu kuat apa tidak, itu terletak pada prasangka. Kalau memang prasangka kita itu baik, hada
min fadli Robbi. Ini adalah karunia Robku. Liya beluani askur am akfur. Ya. Ini karunia Robku untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur. Ya. Maka ketika prasangkanya baik, itu dia akan meningkatkan harapan yang tinggi kepada Allah dengan menguatkan aktivitas ibadahnya. Ya, maka saya sampaikan ketika seseorang itu dihantam oleh ujian yang menurut dia tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya, maka dia segera bergabung kepada Allah. Ya, ada bahasa tahanus, menyingkir dari dunia. Ya tetap mengerjakan rumah, tetap masak, ya tetap ngurus ya dan sebagainya, tapi tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Ya, dia perbanyak sholat, kemudian baca Al-Quran, ya tadi dari 1 juz, 2 juz syukur, kemudian 10 juz ya, kemudian wirid, hari-harinya cuma begitu sampai kemudian Allah memberikan ilham apa yang harus dikerjakan. Nah, itu prasangka baik karena dia tahu bahwa peristiwa-peristiwa itu, ujian-ujian itu adalah fasilitas untuk apa? Menyegarkan kembali, mengingatkan kembali, menguatkan kembali ikatan dengan Allah. Namun ketika kemudian peristiwa itu menimbulkan prasangka buruk, itu artinya apa-apa yang dilakukan dalam proses ibadah itu tidak kena. Ya, prasangka buruk itu satu, keluh kesah. Dua, menyalahkan keadaan. Walaupun dia yang disalahkan tuh, saya memang salah, saya tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin ya ini mungkin loh suami saya tidak salah dan sebagainya. Ketika seseorang keluh kesah yang lama, maka efeknya pasti sampai pada menyalahkan keadaan. Dan ketika menyalahkan keadaan, langit itu akan tertutup. Tidak akan menurunkan pertolongan. Ya kenapa? Ya memang kita itu diuji. Kita suruh ngerjakan ujian itu. Tidak usah banyak ngomong, tidak usah banyak kata, tidak usah banyak menyalahkan. Sekali lagi, Allah itu melihat proses, bukan hasil. Nah, sehingga ini sangat menentukan bagaimana seseorang ya itu dalam keadaan keyakinan yang baik apa tidak. Itu mulai dari anak-anak. Maka sampai dikatakan kalau sejak kecil anak itu senang istighfar, oh dia akan punya keberuntungan yang besar di masa yang akan datang. Ya, terus senang. Ya. Nah, itu adalah bagian apa? Mempermudah dia berprasangka baik kepada Allah. Dan ketika prasangka baik itu muncul, Allah pun berprasangka baik. Kalau dalam bahasa yang lebih detailnya, hadisnya mengatakan, kalau engkau diuji, ya, kemudian kamu lapang dada, kamu ridho, maka Allah pun ridho padamu dan dibukakan seluruh jalan. Dengan ujian itu, maka banyak hikmah yang dia dapatkan, banyak ilmu yang kemudian ditambahkan. Kalau kamu diuji, kemudian kamu kecewa, kemudian kamu tersinggung, kemudian kamu marah, murka, maka Allah murka padamu. Dan ditutup ya seluruh penyelesaian. Jadi itu bukan bagaimana hasil kita menyelesaikan ujian, tapi proses membersihkan, menguatkan, mengokohkan jiwa itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Ya walaupun banyak sekali orang berkilah, ngomong terus rada duit ya percuma, ya monggo saja, tapi jelas semua urusan di bumi itu diatur dari langit ya. Kalau toh kita seolah-olah berusaha begini begitu ya belum tentu kemudian efeknya, dampaknya ya itu bisa sesuai yang kita harapkan ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa proses kehidupan itu ya setelah ketidaktahuan Allah akan menghadapkan kita pada kesalahan-kesalahan. Ya, maka sampai dikatakan manusia itu tempatnya salah. Kalau nggak ada kesalahan sama Allah malah diganti oleh orang yang berbuat salah kemudian minta ampun kemudian memperbaiki. Kenapa? Agar memunculkan banyak inovasi-inovasi di dalam kehidupan karena sebuah kesalahan. Ya, karena sebuah kesalahan. Jadi kesalahan itu pasti terjadi. Yang pertama kesalahan dalam niat. Ya. Nah ini
banyak sekali mengganggu karena tadi bahwa hidup itu untuk Allah ya. Memang proses tumbuh kembang jiwanya itu lemah ya. Kemudian menjadikan dia tidak rutinitas saja ya. Saya hidup itu ya saya harus bertanggung jawab pada diri saya, bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya rumah ya dan lain sebagainya. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki tertua. Dia itu workaholic ya. Dia senang kerja, melakukan banyak hal, kadang kemudian tidak tidur karena dia merasa anak yang tertua, harus membahagiakan orang tuanya, kemudian membawa adik-adiknya untuk sukses dan lain sebagainya, terus dia bekerja segala macam dan sukses. Namun makin hari makin banyak penyakit yang menempel pada dirinya ya. Kemudian komplikasi lah, dinyatakan dokter ini hanya bisa bertahan 1 tahun. Kemudian suatu ketika kan dia harus istirahat total. Nah kemudian dia kepengen merenovasi rumahnya, orang ini insinyur, merenovasi rumahnya. Nah dia panggil tukang, dan ternyata tukang itu membawa buku ya untuk bisa renovasi begini-begini, rumusnya pakai buku yang dia karang. Ya, dia mengarang buku untuk bagaimana orang biasa itu bisa ya memperhitungkan hal-hal yang sifatnya penting di dalam pendirian rumah. Maka dia tanya begini, Mas, ini dapat buku dari mana? Iya Pak, ini buku ini bagus ini Pak. Mudah-mudahan yang mengarang jadi berkah ya Pak. Jadi berkah karena dia memberikan rumus dan memberikan petunjuk inspirasi banyak orang biasa yang kemudian saya itu kemudian bisa membuat renovasi rumah orang-orang itu ya karena berdasarkan ini Pak. Ini tuh kan nggak tahu bahwa ini yang pengarang bukunya. Maka kemudian ya insinyur itu ya itu seolah-olah diberikan petunjuk oleh Allah. Oh ternyata dia itu rasanya bahagia gitu, rasanya itu seneng gitu ya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ternyata bagaimana kita itu bisa bahagia itu ketika kita bisa memberikan kemanfaat pada orang lain ya, pada orang lain ya. Maka kemudian dia dalam sakitnya itu dia banyak menulis, memberikan rumusan yang mudah gitu ya, untuk bisa memanfaatkan waktu. Mudah-mudahan waktu saya divonis 1 tahun ini bisa menambah amal untuk orang lain, tidak konsentrasi pada dirinya dan sekedar keluarga. Maka terus dia berkarya. Berlalulah masa 1 tahun, 2 tahun, sampai dia lupa kalau dia divonis itu 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia baru menyadari loh ya, aku tuh divonis 1 tahun gitu. Kemudian ketika cek ulang ya, itu banyak sekali organ tubuh yang dinyatakan sudah tidak berfungsi kembali. Ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi disampaikan oleh Allah bahwa ya, proses kehidupan dunia itu diatur di langit. Termasuk bagaimana orang itu akan sukses itu ketika yang pertama dan terpenting adalah menjaga kebersihan dan kekuatan jiwa. Keyakinanlah yang akan menopang ya seluruh proses kehidupan seberat apapun. Karena dengan ujian-ujian yang berat, maka Allah akan menumbuh kembangkan, bahkan meledakkan potensi ketika seseorang itu menghadapi dengan cara yang benar. Ya, tadi, maka orang itu memahami kesalahannya adalah terlalu konsentrasi pada tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Baru setelah kemudian Allah uji dengan penyakit yang berat, komplikasi yang kemudian tidak bisa disembuhkan, ya. Kemudian dia menyadari kesalahannya dan ternyata dia bisa berderap kembali ya menuju pada kehidupan yang penuh kemanfaatan dan keberkahan. Kemudian ya itu tadi yang kedua proses ya. Proses itu ya memang harus dijalani ya, maka ada kaidah mengatakan ya kalau memang prosesnya itu panjang tidak usah diperpendek ya. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanan itu kita akan banyak menemui banyak hal. Jadi ya lakukan saja sesuatu itu seperti yang seharusnya kita lakukan
Ya memang kita butuh bersabar. Makanya misalnya begini, kita oh ya berarti penting baca Quran itu. Ada metode 3 jam ya langsung lancar gitu ya. Wah ini aja ya tetap tidak bisa-bisa ya, memang harus sabar. Banyak juga orang yang sudah belajar Quran ya, khataman Quran sudah selesai itu berhenti ya. Itu namanya dia tidak menghargai proses. Proses itu akan terus dilanjutkan. Maka sampai di dalam kaidah orang yang niatnya ikhlas itu ya, yang pertama dia tahu tentang perintah. Ya, agar tahu bahwa hidup itu memang ada standarisasi langitnya. Jadi perintah-perintah itu kita harus tahu. Yang kedua, kita harus tahu tata cara. Yang namanya proses itu harus berujung pada tata cara yang benar. Tata cara yang benar. Ya. Maka dulu saya sampaikan, ada seorang ibu yang aktif di majelis taklim. Di mana-mana dia ikuti, aktif, semua orang tahu siapa ibu itu karena sering aktif di majelis taklim. Ya, bagi dia wis pokoknya yang penting itu pengajian dia, sholat dia, wirid, baca Quran di majelis taklim gitu ya. Bahkan kemudian ketika mau berangkat itu dia juga sudah menyelesaikan urusan rumah, dibersihkan, masak dan lain sebagainya. Namun satu hal yang kadang-kadang terlewat, ketika kemudian mau berangkat ya ibunya menegur, "Meh neng Dindo mau kemana?" "Pengajian." Sudah dibilang berkali-kali, aku tuh kalau pagi pengajian pakai nanya segala ya dan lain sebagainya. Ya, maka proses itu akan jadi rusak. Jadi bukan pengajiannya, bukan bagaimana kita, ya, tapi proses itu harus berujung pada bagian-bagian yang memperbaiki karakter kita. Ya. Maka itu akan membawa masalah yang besar karena banyak orang yang kemudian terluka. Nah, salah proses juga ya. Ada seorang ibu yang mengatakan, "Bu Dia, saya itu heran, saya itu jadi bingung. Saya itu kalau di depan teman-teman saya, ya sahabat-sahabat saya, kelompok saya, mereka tuh sedemikian rupa. Bahkan saya ini enggak sombong. Mereka menuliskan, aku sangat bahagia kenal dengan kamu. Karena sesungguhnya kamu tuh solusi hidupku. Wah, apa saja yang kamu sarankan pasti akan menghasilkan banyak. Aku sangat berterima kasih dan sebagainya." Namun di rumah dia menjadi sumber masalah. Bahkan ketika ibu itu datang, anaknya pun berlarian. Masalah datang, katanya. Ya. Berlarian. Maka dia bertanya, jadi sebenarnya saya itu orang yang baik atau orang yang menimbulkan masalah? Pertanyaannya, yang benar yang mana? Ya. Maka saya bilang kaidah syariat itu yang akan ditanya dan menjadi saksi bagi kita itu adalah orang rumah, kemudian tetangga, kemudian kerabat. Baru disahkan pendapat orang-orang luar. Ya. Jadi karena prosesnya kadang salah, maka tadi itu bukan kita itu orang yang baik, bukan. Tetapi statusnya bukan akhlak, tapi citra. Dan itu tidak masuk dalam catatan. Ya. Karena kita terlihat sangat berbeda. Itu seorang ibu, seorang ayah juga begitu. Banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang ada itu ya. Karena seorang laki-laki itu dia harus menjaga diri, menjaga performanya. Dia akan berbicara dengan lembut, friendly, penuh perhatian, membantu justru kepada orang-orang yang ada di luar. Tetapi dia tidak melakukan hal yang sama, bahkan sangat buruk ketika melakukannya di rumah. Ya. Maka sering kalau saya ya ada prinsip yang pernah saya baca, wanita yang berkahi itu adalah wanita yang menyelesaikan masalah di rumah. Maka di luarnya dia akan menjadi orang yang berkah. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau di luar tidak memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan yang benar, maka di rumah dia tidak akan diberikan ketenangan. Tidak diberi sakanah. Ya. Maka sampai setan itu luar biasa. Kalau ada seorang laki-laki itu selingkuh, suka sama perempuan yang lain, yang bukan haknya, ya karena setan suka mengganggu ya orang-orang yang sudah berkeluarga, maka di rumah itu sampai rasanya itu jijik kepada istrinya, kepada anaknya. Bayangkan, setan itu merubah segala sesuatu ya sampai sedemikian rupa. Ya,
Dan itu menjadi bagian yang kadang-kadang karena tidak punya pengetahuan, karena memang standarisasinya tidak langit, tidak masalah, mungkin saya tidak cocok, mungkin bukan jodoh saya akan memulai hidup lagi, hidup baru lagi dan sebagainya, yang monggo saja. Namun itu akan selalu terulang ya, karena memang proses kehidupan yang ditetapkan itu seperti yang digariskan oleh Allah. Kemudian dampak, ya, jadi kesalahan itu sampai dikatakan kalau yang kamu lakukan itu salah. Kita itu orang yang banyak salah, atau Allah melihat memang keyakinannya itu sudah menipis ya, terlihat mulai mengeluh dan lain sebagainya. Itu yang terlihat adab yang paling kecil itu doyikun kharaja. Hatinya sempit ya, mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa. Nah, itu diberikan tanda-tanda bahwa proses ya menghidupkan keyakinannya itu melemah ya. Sehingga seharusnya kemudian kita berderap ya. Dan dampak itu yang merasakan pertama orangnya. Sayangnya kadang kita tidak peduli dengan itu. Bahkan kemudian diterjemahkan dengan cara yang lain, ketika ya Allah, aku tuh rasanya kok perasaan tuh ndak enak, susah ya, rasanya tertekan ya. Orang mengatakan piknik itu kurang piknik, dan kemudian oh gitu ya, oke lah ya, kemudian piknik, apa yang kemudian terjadi ya semakin berat. Banyak hal ya, banyak hal. Ketika kita bersama dengan teman-teman ya, kita banyak yang kita lihat itu menjadi negatif semua. Ya Allah, senangnya mereka sudah tercipta cantik, suaminya banyak banyak hal yang bisa dilakukan, semua hal yang dilihat kemudian tampak negatif. Ketika yang pertama kali dampak yang diisyaratkan oleh Allah kepada manusia itu adalah doyikun kharaja. Sempit, merasa uangnya kurang, merasa suasananya tidak enak, merasa anak-anaknya tidak memperhatikan, tidak mau diatur, tidak mendukung temannya, tidak membantu dan lain sebagainya. Ya, nah, ketika kemudian hal itu sering terjadi ya memang kita harus menambah ilmu kita agar memahami bahwa ya hidup itu begitu. Kenapa kehidupan saya begini? Ya hidup itu ya begitu ya. Kalau sudah mati nggak ngerasain apa-apa ya kan? Wah, kalau begitu saya mati saja, kemudian mati, minta hidup ya kan? Orang tidak tahu bahwa pintu kematian itu adalah pintu kehidupan yang abadi. Kalau kemudian dia jelek ya dia akan mendapatkan bagian yang buruk selamanya ya. Kemudian yang ketiga, keberanian untuk memperbaiki karakter diri ya, keberanian untuk memperbaiki karakter diri. Ya. Tidak sekedar memperbaiki penampilan, tapi memperbaiki karakter diri ya. Nah, sehingga kemudian punya produktivitas yang tinggi, selalu bisa mendapatkan bagian-bagian amaliyah yang besar, terhubung dengan orang lain, punya banyak keberkahan ya, sehingga bahkan keberkahan itu tidak sekedar untuk dirinya, untuk keluarga, masyarakat, bahkan untuk negara, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Hal-hal yang mendasar yang perlu diperbaiki. Ya, ternyata Allah itu menilai kehidupan seseorang itu dari sikap, bukan dari hasilnya, dari sikap. Ya. Kenapa? Karena itu yang bisa dilakukan orang. Bahwa semua orang itu bisa mengupayakan, melatih diri agar punya sikap yang baik. Maka sekali lagi hal ini saya sampaikan ketika kita mengalami proses kehidupan atau ujian-ujian atau masalah-masalah yang hidup yang berat, itu sebenarnya berawal dari sini. Ya, yang pertama sikap taat. Sikap taat. Ya. Sikap taat itu akan menghasilkan rahmat. Rahmat itu suasana yang membuat kita mudah, senang dan semangat dalam kebaikan. Ya. Rasanya itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu dari sikap, bukan kita melakukan loh ya. Sikap taat misalnya begini, ini kalau bahasa yang paling mudah, misalnya seorang istri diminta suaminya, mah buatin teh panas mah. Oh, ibunya itu lagi ngepel. Ya Allah, sebentar toh Pak, lihat nih aku aja lagi ngepel. Nanti kalau ada yang kepleset gimana? Apa gantiin ngepel, kamu kan enggak mau juga. Ya nanti dulu gitu. Udah kemudian ngepel, kemudian tetap ngasih teh panas. Tapi tuh sikapnya kurang bagus.
Sehingga kemudian rahmatnya turun yang sedikit. Seorang anak misalnya ya, ketika dipanggil orang tua, kemudian ya leda-lede ya berlama-lama, kemudian tidak menunjukkan ekspresi yang bagus, itu yang akan berat adalah rahmatnya ya. Maka sering kalau bagi saya nyuruh anak-anak itu kalau dalam keadaan kemudian tidak senang, saya mending tidak nyuruh. Kenapa? Nanti berkurang rahmatnya itu. Ya, berkurang rahmatnya. Nah, untuk itu bagian yang kalau dicontohkan maksudnya rahmat sikap taat itu gimana, kemarin sudah saya ceritakan. Ada seorang yang masuk neraka, kemudian dikeluarkan, ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk neraka? Aku dulu tidak pernah memperhatikan dan mentaati perintahmu satu pun. Ya. Oh begitu, ya sudah, sana masuk neraka. Dia lari, semangat lari kencang. Kata Allah, berhenti dulu, kamu tuh tak suruh masuk neraka malah berlari dengan semangat. Ya Allah, sudah aku katakan bahwa aku tuh belum pernah ya, menyambut dan melaksanakan perintahmu. Maka ini kamu memerintahkan satu kali, ya walaupun ke neraka, saya akan memperlihatkan kepadamu bahwa saya akan bersemangat menyambut itu. Nah, kata Allah, kalau begitu masuklah surga, katanya gitu. Ini sebuah cerita hikmah ya. Artinya begitu. Ya, ketika seseorang itu hanya membaca Quran karena diperintahkan, apa tuh membaca terus, nanti kan aku harus laporan dan sebagainya, sikapnya kurang bagus. Ada orang yang sangat senang ya, sangat senang dengan Al-Quran ya. Sikapnya itu menunjukkan bahwa dia mencintai Al-Quran. Dia akan selalu membacanya. Dia akan selalu sepertinya kalau dalam bahasa kita sekarang HP ya kan. Orang HP itu ya, maka akan ditanya tentang semangat berkorban ya, itu tidak artinya jauh semangatnya dengan membeli HP. HP jatuh gitu, jatuh pecah, itu langsung tidak ada seminggu HP itu kita bisa beli lagi, semangat kita. Kalau nggak ada HP, apa yang harus kita lakukan? Apa ada sebuah kesimpulan kalau orang tidak pakai HP itu meninggal? Kan enggak juga. Tetapi tadi semangat ya, bahwa itu memberikan kita banyak hal, itu sedemikian rupa. Nah gampangnya begitu. Ya gampangnya begitu. Jadi sikap taat itu ketika kita diberi sebuah perintah, kita tahu sebuah perintah, kita melakukan sebuah perintah, itu hal yang sangat istimewa dalam proses kehidupan dunia. Karena apa? Tidak semua orang begitu, dan Allah menghadiahi rahmat, selalu mendapatkan suasana yang mudah, senang, semangat dalam kebaikan. Yang kedua, sikap syukur. Sikap syukur itu yang dinilai adalah ekspresi bermuka berseri dalam keadaan apa? Kita diuji, wah Allah ini, aku harus segera berdoa, harus segera terhubung, kemudian memperbanyak kebaikan, ekspresi. Kenapa sikap syukur itulah yang kemudian akan diberikan kemudahan. Ya. Jadi kalau kita itu mendapatkan kehidupan kita itu sulit nembus sana sini sulit, itu sebenarnya Allah kepingin kita menambah syukur. Nah, apalagi kalau memang ada orang yang tidak memperhatikan ekspresi, ya. Nek menurutku itu ya guyang-guyu ya, tidak ngerjakan apa-apa ya percuma. Nah kalimat itu tidak sepadan ya. Karena perintahnya itu memang bermuka berseri. Perintahnya gembira. Sekali lagi sering saya ceritakan, sampai Allah itu menghadirkan Ramadan dalam setiap tahun agar bisa merubah ekspresi ya gembira. Karena yang dinilai pertama kali di Ramadan itu adalah gembira terhadap amal yang kemudian yang ketiga, sikap lembut dalam kata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ya. Berkata itu besar sekali, dia nyangkut keberuntungan. Oh, ini rahasia kehidupan yang sangat besar. Orang yang punya fasilitas, orang yang kaya, orang yang pintar itu masih kalah dengan orang yang beruntung. Dan Allah meletakkan keberuntungan pada orang yang bisa menjaga lisan. Ya karena memang pengaruh lisan juga luar biasa. Pengaruh lisan itu luar biasa. Ya. Contoh kecil aja. Ada seseorang itu setelah dari masjid keburu-buru ya, mungkin kepingin ke belakang atau ada urusan, dia
nyetater sepeda motor tua. Ya. Sepeda motor tuh starter lama ndak bisa-bisa. Ada orang curiga, wong sepeda motornya dhewe kok starter iso mesti iki maling. Dia teriak maling gitu ya. Sak masjid keluar semua, mukuli semua, meninggal. Padahal itu motornya sendiri. Lesan itu sangat tajam. Lesan itu bisa merusak. Lesan itu bisa membunuh. Maka Allah ingatkan sejak awal. Sampai menjadi sebuah sunatullah dalam garis kehidupan. Barang siapa bisa menjaga lesan. Lesan dipakai untuk membahagiakan, lesan dipakai untuk berdoa, lesan dipakai untuk mendekat kepada Allah, lesan dipakai untuk memberikan nasihat, lesan dipakai untuk meninggikan harapan-harapan setiap orang, maka dia diberi garis keberuntungan. Jadi bejo itu dibangun. Sederhana saja, kalau kita itu selalu celaka, dapat teman yang nipu ya, dapat suasana yang tidak enak, difitnah dan lain sebagainya, barangkali kita perlu untuk mengevaluasi kehidupan kita, mengevaluasi kata-kata kita. Sering ngeluh, ngomong macam-macam dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang terakhir, sikap empati. Ya, yaitu suka menolong, suka beramal. Ya. Ini menjadi bagian yang ditampakkan bahwa orang yang punya keyakinan yang kuat itu bergerak terus dalam amal. Ya. Bergerak terus dalam amal, jangan sekedar hatinya baik mendoakan, tidak. Jadi salah satu bentuk dari sosok yang akan mendapatkan keberkahan itu adalah memang orang yang suka menolong, orang yang suka beramal ya. Dia mendapatkan peluang keberhasilan. Allah tidak akan memberikan keberhasilan kepada orang yang memang tidak tidak mau capek. Tidak tergerak untuk berkorban ya. Tidak tergerak untuk membangun kebaikan dan suasana. Nah, Ibu-ibu rahmatullah, yang terakhir perlu kita ingat ya. Tidak ada kebaikan pada orang yang merasa cukup dalam berbuat. Ya, tidak ada kebaikan pada seseorang yang merasa cukup ya dalam berbuat, sehingga dia tidak menambah perbuatannya. Dan tidak ada ya keberkahan ketika tidak ada obsesi kebaikan yang tinggi. Jadi hidup adalah sebuah proses ya agar kita selalu tumbuh berkembang dalam keyakinan dan kebaikan. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi bagian yang perlu kita renungkan, hal yang tidak sulit ya, tapi harus terus-menerus agar Allah itu memberikan kita ketepatan. Saat kita mendapatkan ujian, Allah mengilhamkan kepada kita amal-amal yang harus kita lakukan ya. Ketika kita menolong, kita tahu apakah orang ini perlu ditolong apa tidak, maka prioritasnya bagaimana, itu butuh proses yang panjang. Maka marilah kita hadapi proses kehidupan ini dengan ikhlas ya. Dihadapi dengan sabar dan tawakal. Kita terus saja melaksanakan, sekalipun kadang-kadang Allah menguji hasil yang kita lakukan itu tidak seperti yang kita harapkan, itu karena Allah kepingin kita terus-menerus melakukan dan mematangkannya. Begitu ibu-ibu, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita bisa mengawali tahun baru kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Perhatikan jiwamu, kembangkan pikiranmu, dan kemudian perkuat ya fisik kita untuk berbuat kebaikan yang banyak. Fastabiqul khairat. Ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa dan kafaratul majlis. Ilaha diniyah wa firidoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wa takunana minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.